Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk mempresentasikan proposal perancangan inovasi sistem override eksternal untuk mitigasi kegagalan emergency shutdown system pada kapal LNG Prima Concord. Nama Rahmat Muhammad Sanda Agung dari Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah Surabaya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, terjadi blackout pada kapal sehingga seluruh emergency shutdown system aktif secara serentak tanpa terkendali. Kemudian ketika kapal sudah kembali ke kondisi normal, ISDS tidak bisa di-reset. Proses bongkar LNG mati dan berhenti secara tiba-tiba, dan tidak bisa dilakukan mode dual burning atau gas burning pada mesin utama kapal main boiler. Juga tidak bisa dijalankannya low duty kompresor, sehingga harus digunakan bahan bakar LSFO atau low sulfur fuel oil secara penuh. Masalah ini kru kapal tidak bisa mengendalikan selama lebih dari 6 jam, sehingga pihak charter, yaitu British Petroleum, harus melakukan off-hire kapal yang mana harga charter per harinya itu mencapai hingga perkiraan hingga 200.000, sekitar 2-3 miliar per hari, sehingga owner mengalami kerugian dan seluruh biaya bahan bakar karena di off-hire tadi itu ditangguhkan kepada owner, yang mana low sulfur fuel oil pada main boiler per hari konsumsinya itu 48 ton. Jika harga LSFO per liter 16.000, maka perusahaan harus membayar 768 juta per hari. Itu per hari. Lalu perusahaan menunjuk teknisi dan konsultan otomasi dari Singapura, ITRAS Automation, untuk datang ke kapal. Tapi tetap masalah masih belum ditemukan. Kenapa kok ISDS itu aktif? Itu semua penyebab, semua efek, cost dan efek semua muncul semua. Dan perusahaan memerintahkan company head electrician untuk datang ke kapal untuk memeriksa. Akan tetapi hingga hari ke-30 masalah juga belum ditemukan. Hingga akhirnya penulis naik ke kapal pada hari ke-31. Dan alhamdulillah Allah melalui penulis memberi solusi sehingga solusi ditemukan. Ditemukannya masalah yang mana penulis akhirnya berkesimpulan setelah memeriksa dan mengecek bahwa program PLC hilang karena baterai cadangan itu sudah kadaluarsa. Kemarin electrician sempat mengganti, memang di record ada mengganti, akan tetapi baterai tersebut manufacturing date-nya itu 2004, jadi sudah kadaluarsa, sehingga kita harus diganti baru dengan manufacturing date yang baru. Kemudian ladder juga harus diinstal oleh teknisi. Setelah itu, setelah semua terlaksana, setelah diuji normal juga secara aktual tanpa cancel, diuji normal. Kemudian kapal saya berangkat ke Arun LNG Terminal di Aceh. 2 hari sebelum sampai, ISDS itu wajib dites karena regulasi dari IGC Code dan juga regulasi dari pencharter. Itu 2 hari sebelum sampai terminal itu wajib dites untuk emergency shutdown. Namun saat dites terjadi anomali. Meski tombol tes dan fungsi cancel aktif, sistem justru shutdown nyata. Shutdown semua. Padahal ladder sudah diperbarui, sudah dites, tapi tetap ketika kita mencoba tes simulasi di tengah laut itu terjadi shutdown. Yang menyebabkan kapal slow down
dan berhenti di tengah laut, lalu gas burning trip. Investigasi menunjukkan, setelah saya investigasi, saya juga berkesimpulan bahwa laddernya bermasalah pada ladder, rangkaian di ladder, karena output ESD test tidak bekerja sesuai fungsi cancel. Dari kasus ini disimpulkan perlunya rancangan sistem bypass eksternal sebagai alternatif kendali ESDS. Karena sistemnya itu diwajibkan untuk aktif dan normal, karena akan dipakai ketika di terminal. Karena nanti sistem ini akan dihubungkan ke terminal. Jadi ketika ada permasalahan, shutdown dari kapal kita, terminal juga shutdown ikut. Begitu pula sebaliknya. Jadi mau tidak mau, kita harus membuat rancangan sistem override eksternal. Karena kalau tidak, kapal tidak akan bisa sandar. Karena ESD bermasalah, satu, waktu pengetesan gagal. Nah, yang kedua, kapal tidak akan bisa berjalan dengan menggunakan bahan bakar gas, maksudnya boil off gas yang dari tangki. Kita tidak akan bisa menggunakan itu karena terjadi shutdown itu tadi. Akhirnya kita mengharuskan untuk melakukan perancangan sistem override eksternal atau bypass eksternal untuk mengatasi masalah tersebut. Bab 2, tinjauan pustaka. Definisi emergency shutdown system. Emergency shutdown system atau ESDS pada kapal maupun terminal LNG adalah sistem keselamatan yang menghentikan transfer kargo secara cepat dalam kondisi darurat untuk mencegah kebocoran, tumpahan, melindungi personel, peralatan, serta lingkungan. Sistem ini terdiri dari valve otomatis, ESD valve, sensor, dan kontrol yang dapat diaktifkan manual atau otomatis, serta terhubung dengan ship-shore link agar shutdown bisa dilakukan serentak oleh kapal dan terminal. Diagram alir. Diagram menunjukkan alur kerja ESDS pada kapal LNG. Sinyal darurat dari tombol ESD atau detektor otomatis masuk ke logika kontrol. Jika inhibit aktif, sinyal diabaikan. Jika cancellatory set ditekan, sistem kembali normal. Bila tidak, sinyal diteruskan ke kontak utama yang menggerakkan aktuator untuk menutup katup manifold atau manifold valve, manifold tangki valve, dan menghentikan pompa. ESDS juga terhubung dengan ship-shore link ke darat, sehingga kapal dan terminal dapat menghentikan transfer bersamaan. Setelah shutdown, seluruh aliran LNG berhenti dan sistem hanya bisa diaktifkan kembali setelah kondisi aman serta dilakukan reset. Definisi kapal LNG. Kapal LNG adalah kapal tanker khusus untuk mengangkut gas alam cair pada suhu sekitar minus 162 derajat Celcius agar volumenya menyusut dan mudah diangkut. Kapal ini menggunakan tangki berinsulasi untuk menekan panas dan penguapan, serta dilengkapi sistem kontrol tekanan, boil off gas handling, keamanan kebocoran, dan fasilitas muat bongkar yang sesuai dengan terminal LNG. Definisi override ESD. Override ESD sistem. Override dalam sistem ESD atau ESD umumnya berarti menonaktifkan sementara sebagian fungsi proteksi input atau output sedemikian rupa sehingga sistem tidak dapat merespons sinyal tertentu sebagai pemicu shutdown. Selama periode inhibit tersebut, dengan kata lain, inhibit mencegah sistem ESD dari melakukan aksi shutdown terhadap kondisi tertentu. Logic ladder.
Di sini terdapat input ISD test. Sini slot 2 data 7 channel 7 yang mana bersumber dari ISD test button. Dia ketika dipencet akan mengaktifkan B023 akan latch, yang mana nanti nanti B023 ketika latch di sini karena NC akan menjadi open, sehingga master gas valve tidak trip. Di sini output 4 data 7 slot 4 output slot 4. Lalu akan di sini terdapat B023 yang mana ketika latch akan mengaktifkan LD compressor stop by gas burning safety control, yang akan di sini karena NC ya, B051 ini di sini karena NC akan open, yang mana tidak akan mengaktifkan nomor 1, nomor 2 low duty compressor stop. Jadi dari diagram tersebut bisa disimpulkan master gas nomor 1, nomor 2 low duty kompresor akan teroverride oleh sistem, sehingga ketika simulasi tes dilaksanakan maka tidak akan menimbulkan shutdown pada ketiga equipment tersebut. Low duty kompresor. Pengertian low duty kompresor atau disingkat LDC adalah sebuah unit kompresor yang dipasang di kapal LNG untuk menangani boil of gas dari tangki muatan secara berkelanjutan. Fungsinya menyerap BOG atau boil of gas yang menguap secara alami, natural boil of gas atau NBOG, atau forced boil of gas yang diproduksi oleh forcing vaporizer. 2. Menaikkan tekanan boil of gas agar bisa digunakan sebagai bahan bakar boiler utama atau main boiler, atau disalurkan ke sistem gas pembakaran kapal. 3. Menjaga tekanan tangki muatan agar tetap konstan, sehingga mencegah fluktuasi tekanan atau vacuum yang bisa membahayakan struktur tangki. Master gas valve. Pengertian MGV adalah valve otomatis pada saluran bahan bakar gas yang berfungsi memutus aliran bila terdeteksi kondisi berbahaya seperti kebocoran, kegagalan ventilasi. Valve ini umumnya terpasang di luar ruangan mesin. Kalau di LNG Prima Concord, MGV tepatnya berada di cargo compressor room. Dapat dioperasikan secara otomatis melalui sistem keselamatan atau manual dari beberapa titik. Tiga, metode. Perencanaan kegiatan. Dalam langkah perancangan wiring diagram, dilaksanakannya perancangan wiring diagram, penentuan perangkat, arrangement planning, rencana tata letak, perangkaian, merangkai perangkat hingga menjadi sistem, bench test, anvil test, melaksanakan tes di meja, dan tes di lapangan. Lalu yang terakhir, evaluation report, akan dibuat laporan evaluasi. Jadi rancangannya akan seperti ini. Nanti di mana switch ISD test akan terletak di sini sebagai S1, yang mana ketika di switch akan menyalakan K1, tapi karena tidak ada latch di sini K1, maka akan sementara.
K1 akan aktif, K2 akan latch. Nah, K2 akan latch. Ya. K2 akan latch. Ketika K2 latch, K4 juga latch. Karena di sini diambilkan dari koil NO-nya K2. Nah, K2 K4 ini apa? K2 K4 ini nanti kita koneksikan ke override nomor 1 LD kompresor. Dan mana ini? 1 2. Lalu override master gas valve. Ini kurang jelas juga terus ini. Sebentar. Bicara. Alt tab mana ini? Itu. Nah, ini. Nah, nanti di mana K2 K4 maaf ya. K2 ini nanti sebab kontaknya kita ambilkan NO untuk override master gas valve, dan K4 untuk override nomor 1 dan nomor 2 LD kompresor. Jadi nanti kita hubungkan ke relay CR4002 yang mana relay ini sebagai emergency shutdown atau trip untuk MGV atau master gas valve, dan CR220 untuk LD kompresor. Jadi nanti kita seolah-olah ini sebagai bypass. Ketika di bypass, meskipun relay ini CR220 trip dan 4002 trip, maka kontak nanti akan dihubungkan oleh bypass ini. Karena di sini sudah latch. Misalkan dipencet das trip. Memang relay CR4002 dan 2020 ini trip. Tapi karena kabelnya kita bypass dengan kontak NO K4 dan K2, maka tidak akan terjadi trip. Lalu untuk ESD test tadi, untuk K1 kita akan gabungkan nanti ini di input PLC, yang mana ini nanti mengaktifkan ESD test input tadi, slot berapa tadi sini. Jadi kita ambil dari common positif 424-4, nanti kita masukkan ke input slot 2 channel 7, yang mana ini tadi merupakan ESD test button input ya, yang ke ladder logic PLC. Lalu untuk ESD reset, kita perlu ESD reset. Kenapa? Karena kita untuk melepas latch-nya ini, ketika ESD system selesai di reset, maka nanti unlatch, semua bypass akan kembali normal. Jadi sistem aktif lagi begitu. Di sini nanti kita akan memasukkan yaitu common positif sama P24-4. Jadi tadi kita mengambil common P24-4, kita akan masukkan ke channel input PLC slot 208, channel 08. Jadi kenapa saya di sini saya beri K2 NO K2, karena untuk memastikan sistem latch dulu, sistem terbypass dulu, baru ESD test bisa terlaksana sehingga masuk dari positif, sehingga masuk ke input slot 2 channel 7, yang mana ini ESD test. Dan kenapa saya kasih KA5? KA5 ini nanti kita ambil dari ESD aktif relay, ESD aktif. Kenapa? Karena kita harus memastikan sistem reset dulu, baru bisa unlatch. Jadi sistem harus reset dulu, baru bisa unlatch. Kalau tidak, maka akan terjadi shutdown saat itu juga. Gitu. Jadi ketika kita reset, unlatch dulu, baru reset, ya otomatis shutdown. Nah, makanya saya kasih
satu kontak NO dari relay tripnya ISD aktif. Jadi begitu. Lalu lanjut. Udah habis ya. Nah, jadi begitu. Di sini sebenarnya lebih lengkapnya di sini untuk diagram blok untuk sistem ISD. ISD itu ini dari sini. Ada manual switch yang mana ini sekitar ada 14 titik di seluruh kapal. Jadi tiap tangki ada satu-satu. Terus di manifold utama kanan kiri, manifold itu tempat koneksi pipa antara kapal dengan terminal. Di tengah kanan dan kiri, tergantung kita sandar mana. Di situ manifold kanan kiri ada push button juga di situ untuk ISD. Ketika ada bahaya kita harus push button, pencet push buttonnya itu tadi, sehingga nanti emergency shutdown system terjadi. Untuk manual switch ada push button. Untuk fusible plug juga ada di tiap tangki. Jadi fusible plug ini ketika ada kebakaran maka akan meleburkan fuse. Itu di suhu 103 derajat fuse akan lebur sehingga ESD aktif atau emergency shutdown system aktif. Di sini ada pressure control, lalu cargo tank level extreme high, terus vapor header pressure low, electric power failure, hydraulic oil pressure, ini untuk hydraulic control valve-nya. Ketika low pressure maka shutdown juga. Di sini ada cause atau penyebab, di sini ada effect. Nah, larinya kemana aja? Ke high duty compressor, low duty compressor, cargo pump, ini akan trip semua. Gitu. Master gas valve. Dan lain sebagainya. Gitu. Untuk ISD logic panjang sekali. Saya rangkum tadi, sudah saya rangkum. Yang mana ketika ISD test button kita pencet, maka dia akan mengoverride, harusnya ya, di ladder itu mengoverride low duty compressor sama master gas valve. Kalau tidak, karena dua alat ini yang kita pakai selama perjalanan. Pokoknya di mana-mana kapal pasti pakai dua alat ini karena dia yang supply bahan bakar, supply boil of gas, gas yang menguap. Tiap hari pasti ada penguapan, nggak mungkin tidak ada. Dan itu wajib kita buang ke kamar mesin. Gitu. Kita tidak boleh buang ke atmosfer. Nah, alat itu kita butuhkan. Kalau tidak akan terjadi bahaya. Kita buang ke atmosfer, ada pesawat lewat, selesai. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dari tingkah laku atau perkataan, mohon izin untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.